Semangat pagi, selamat malam, rekan-rekan ESPN dan rekan broker properti lainnya, serta para stakeholder. Malam ini, kami dari ESP Indonesia selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan edukasi dan networking bagi rekan-rekan agen properti dan stakeholder lainnya terkait dengan bisnis properti ini. Perkenalkan, saya Ariko, selaku CMLO, Chief Marketing and Learning Officer dari ESP Indonesia. Dan bersama dengan kita malam hari ini turut hadir Bapak Hendra Setiawan selaku CEO dan COO dari ESP Indonesia. Semangat pagi, Pak Hendra. Selamat pagi Pak Ari, selamat malam para ESPN dan teman-teman properti Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga Ya, semuanya tadi lancar ya, walaupun tadi di Senayan mungkin agak ramai ya. betul-betul Pak. Tapi katanya mereka jadi menikmati Pak, karena hari ini Jakarta sepi katanya Pak. Jakarta jadi sepi, yang ramai cuma di Senayan ya. Iya, tapi kita Mudah-mudahan harap semuanya posisi baik tidak ya Pak. ada keributan yang terlalu berarti ya, dan semuanya Ya, berjalan dengan lancar dan damai di Senayan. amin, amin Pak. Hmm. Ya, ini gimana Ya, kabarnya nih Pak? Hari ini saya dengar sudah kembali nih Pak ke Indonesia lagi nih ya. sudah Pak Ari. Ini Wah, kita di tempat saya cerah, tapi di tempat Pak Ari dan rekan-rekan gimana nih? oh di tempat saya sekarang hujan nih Pak. Hujan ya. Oh, agak kelihatannya hujannya nggak merata ya. Iya, tapi kayaknya udah mulai deh Pak, udah mulai menyebar. Hmm. Ah, ah. Ya, ya, ya. Ini Oke, mudah-mudahan koneksi lancar ya Pak Ari, karena hari ini amin. kelihatannya kita punya tamu istimewa lagi nih. Betul Pak, betul. Ini tamu Hmm. kita keren banget nih Pak, karena hari ini tuh kita mau bahas terkait dengan legal checklistnya agent property Pak. Wah, ini luar biasa nih, sangat penting nih Pak Nah, Ari. betul. Nah, kan banyak-banyak agent yang terkadang kala masih bingung nih Pak, legal checknya agent property itu apa saja sih poin-poinnya gitu ya. Nah, Iya, jadi sesuai dengan topik yang di kita hari ini nih Pak, ya, kita mau bahas tentang legal checklist dari agent property, amankan listing, lindungi reputasi Pak. Karena waduh, satu kesalahan legal bisa merusak transaksi. Jadi berat ini pastikan Pak Ari. siap gitu Berat Pak. sekali kelihatannya nih. Jangan sampai satu listing malah merusak reputasi kan. Itu sangat Benar-benar bahaya. Pak, benar Pak. Karena sebagaimana kita tahu kan Pak, bisnis P4 kita ini, P4 ini kan adalah perusahaan perantara pedagang properti ya Pak ya, atau yang biasa dikenal sebagai Iya, broker properti ini. Nah, dalam hal kita ini kan listing itu sangat berpengaruh Pak pada transaksi properti. Ya, banyak betul. mungkin dari antara teman-teman yang sepakat ya bahwa pegang listing itu berarti journey-nya tuh sudah 50% transaction udah di tangan gitu Pak. Nah, tapi kendalanya kan ketika kita bertransaksi baru nih Pak keluar nih masalah-masalah gitu kan. Nah, Iya, jadi daripada kita keluar masalah, nah mendingan kita pahami dulu nih apa yang perlu diketahui ya. Karena iya. banyak poin-poin yang akibatnya bisa ke hukum nih Pak. Bukan hanya perdata, tapi bisa ke pidana Pak. Waduh, jangan sampai buntung gara-gara pengen cuan tapi malah jadi buntung itu kacau itu, Pak. Benar, benar Pak, Jadi benar harus banget. harus ini ya, harus legalnya harus jelas semua, Pak ya. Yes, agree banget, Pak. Hmm. Nah, makanya kita beruntung nih, Pak, di hari ini hujan-hujan begini beliau masih hadir ya. Jadi teman-teman sudah hadir bersama dengan kita, tamu istimewa kita di malam hari ini, Bapak Paulus Kusumo. Beliau adalah seorang praktisi di real estate broker. Ya, semangat pagi, selamat malam, Pak Paulus. Bagaimana kabarnya, Pak? Selamat pagi, selamat malam Pak Ari, kabar baik. Salam kenal Pak Hendra dan teman-teman semua. Selamat malam Hujan Pak juga di Paulus, sini. salam kenal. Sini Wah, hujan, hujannya rata ya, Pak? ya kelihatannya rata nih dari Jakarta Timur, Jakarta Barat ya. Oke. Nah, Pak, sebelum kita mulai nih, Pak Paulus, berkenan, boleh cerita sedikit nggak sih, Pak, perjalanan karir Bapak di dunia properti ini, Pak? Oke. Sedikit cerita ya. Saya masuk ke industri ini tahun 98. Sebenarnya kecelakaan sih Pak Ari. Oh, Ya, Wah, kecelakaan yang 98 ya. disyukurin. Ya, kecelakaan yang disyukurin. Jadi kita tahu 97 kan memang negara kita lumayan chaosnya ya. Jadi sepanjang hidup dari kecil sampai sekarang ngerasain yang namanya chaos itu ya tahun 98. Jadi 97 krisis. Nah, tahun 98 itu habis kerusuhan Jakarta, itu kantor tempat saya kerja itu jadi salah satu korban penjarahan.
Oh, Nah, Iya, iya. saat itu saya kerja di bidang office equipment, jadi supply ke toko-toko, ke direct juga ke user. Nah, jadi karena tempat kerja terbakar, beberapa minggu kemudian setelah mulai masuk lagi, kondisi saat itu bisnis kan tidak menguntungkan. Ya, kemudian suku bunga juga luar biasa tingginya. ya. Pemutusan kerja itu terjadi di mana-mana. Termasuk saya pun dapat tawaran. Mumpung sekarang duit masih ada, mau ambil-ambil. Nanti kalau lu berhenti pun belum tentu saya bisa bayar pesangonmu, katanya kan. Hmm. Sudah saya ambil keputusan, saya ikut paket yang ditawarkan. Sementara itu saya masih sekolah juga waktu itu, masih kuliah di BINUS kan. Oke. Di kampus itu sebenarnya ada yang pernah menawarkan tentang jadi broker properti. Tapi saat ngobrol dengan yang bersangkutan, saya masih nggak ngeh itu apa. Cuma di otak saya waktu itu, kerja nggak digaji ngapain gitu kan. Udah Iya. dengar. Nah, tapi setelah kejadian tahun 98 itu, setelah berhenti kerja, ya saya mulai mencari informasi. Ini ke depan saya mau ngapain? Karena pekerjaan udah nggak ada, walaupun dapat paket pesangon, tapi kan berapa lama bisa tahan kan? Nah, Ya. saat itu saya mempertimbangkan dua industri yang saya tertarik. Pertama adalah asuransi, kedua properti. Saya cari tahu banyak hal tentang dua industri ini. Tapi sampai satu titik saya nggak tahu, saya kelihatannya lebih interest ke properti. I see. Nah, saat itu industri properti adalah industri yang lagi terpuruk banget. Nah, Hmm. entah bagaimana ceritanya, salah satu tempat saya tinggal tuh di dekat Bina Nusantara itu kos lah, kita sebut kos lah. Ada Ya. salah satu temen di lingkungan situ menawarkan ke saya, tertarik nggak kerja di real estate? Nih, ada perusahaan real estate group baru masuk dari Australia katanya. Saya dikasih kontaknya, ya kontaklah. Singkat kata, akhirnya saya memutuskan masuk ke industri properti. Oke. Jadi saya ingat waktu itu kira-kira sekitar bulan September. September lah, September menjelang Oktober tahun 1998. Nah, saya masuk ke industri real estate broker ini. Jadi suka dukanya lumayan seru juga. Mulai dari kita nyebutin brand kita dikira toko cat, terus kemudian dari sisi orang tua juga menganggap kamu ini pengangguran. Jadi profesi broker properti saat itu baru orang tuh ngenal, baru mulai mau bertumbuh ya tahun-tahun itu. Oke. Singkat kata, dalam perjalanannya selama 1 tahun, saya jalanin dari nggak ngerti, ya dikasihlah eh, package training dari franchisornya, kemudian ada bimbingan dari kami menyebutnya principal karena affiliated dari Australia. Ya dari tahun pertama itu saya exciting sekali. Kemudian sudah mulai menerima hasil. Ya 3-4 bulan pertama nggak ada hasil, masuk bulan keempat saya mulai bisa bertransaksi itu sewa. Oh, Hanya sewa properti. Dan saya ingat betul jumlah komisi yang saya terima itu 749.000 sekian. oke. Hanya 749.000 sekian. Pecah telur pertama tuh ya. Kalau pertama. Nah, jadi since itu terus berjalan, transaksi berjalan, ya singkat kata sampai hari ini, Pak Ari. Jadi saya boleh dibilang memang jatuh cinta sama industri ini. Sebuah industri yang saya bilang eh, nggak pernah bikin bosan. Saya dari tahun 90 itu memang kerja di beberapa tempat, tapi semua itu latar belakangnya adalah sales. Oh, Tapi saya belum pernah menemukan tempat sama sales yang membuat saya sangat exciting dengan industrinya. Dulu kalau saya jadi sales, kalau bisa jual 200-300 juta ya. 1 bulan, saya itu udah luar biasa sekali top sales. Tapi di industri ini, itu cuma satu unit properti, itu nilainya udah segitu. Tahun Iya, iya. 90, 99, 98 itu. Nah ini membuat saya sangat exciting. Dan
masuk ke rumah-rumah yang kita jual itu rumah-rumah yang lumayan kategorinya di meet up di area Jakarta Barat, itu membuat saya tuh yang dulunya nggak pernah lihat rumah mewah, rumah yang ukuran 300 meter, 400 meter. Nah, itu membuat hal itu saya exciting, exciting banget. Ya, singkatnya sampai hari ini saya di industri ini. Wah, Ya, dan masih bertahan ya Pak Paulus ya? Tetap udah cinta bucin katanya. bukan bertahan, Pak, menikmati, Pak. Menikmati. Menikmati. Saya menikmati industri ini. Itu Oke. yang luar biasa tuh. Ya, Bekerja tapi menikmati. Itu luar biasa ya. sekali, Pak. Jadi boleh ya Pak Hendra ya, bagi rekan-rekan yang ternyata belum jadi broker properti, nah ini bisa menguatkan hati, teguh, bisa memilih nih Pak Hendra ya. Iya, Pak. Seru nih, saya baru baru dengar juga, wah jadi agen properti lumayan loh, kita bisa ngelihat banyak properti lain yang bahkan mewah ya. Akhirnya kita bisa masuk. Dulu nggak berani masuk, tahu gambarnya aja kadang-kadang nggak kebayang ya. Dan Nah, keren kelihatannya jadi banget tuh. inspirasi ya, Pak Paulus ya. Jadi bukan cuma mau masuk, tapi mau memiliki juga ya, Pak Paulus ya. Yes. Saya pernah masuk satu rumah, Pak, yang saya jual daerah Menteng. Oh, Menteng. Yang harga kamar mandinya even lebih mahal daripada rumah orang tua saya. Waduh, luar biasa, Pak. Itu kalau bercandanya nyebelin, tapi bikin exciting. Buset, Oh, itu Pak, baru pernah ngelihat kamar mandi yang remote-nya ada 8, Pak. Kamar mandi remote-nya 8 kayak apa tuh, Pak? AC, pemanas, kemudian ada bathtub, kemudian ada yang model semprotan shower yang cukup kuat untuk massage. Oh, oke, oke. Itu saya, ya saat itu seumur hidup baru pertama kali ngelihat, Pak. Jadi ngobrol sama ownernya itu adalah salah satu pengembang developer. Jadi Hmm, dia cerita sama saya, Lus, ini kamar mandi saya, harganya hampir 600 juta. luar biasa. Hanya kamar mandinya saja. Lebih mahal daripada rumah orang tua saya. Yang kayak Iya, gitu-gitu tuh bikin exciting sekali. iya, iya. Itu Terus kalau terus. nggak jadi broker properti nggak bisa dapat experience Impossible. seperti itu, Pak. Impossible rasanya masuk rumah orang kaya, gimana cerita kita bisa masuk kamar mandi kan? Iya, iya. Luar biasa bener nih, Pak Ari. bener banget nih Pak. Makanya kita nggak salah ya bertemu dengan Pak Paulus yang bersedia untuk sharing-sharing pengalaman dan Iya, ilmunya juga nih bagi kita ya. Betul. Karena kan kita tahu nih Pak bahwa kita juga perlu membekali para agen properti dengan pemahaman praktis dan strategis tentang aspek hukum nih sebelum kita melisting nih Pak. iya, Gitu kan. Dan juga tujuannya kan untuk mengurangi resiko sengketa ya Pak ya. Transaksi batal atau bahkan komisi hilang gitu kan. Jadi profesionalisme dan kredibilitasnya agent di mata konsumen juga jadi naik, meningkat tinggi gitu. iya, Ya. Nah, ini perjalanannya inspiratif banget nih dari Pak Paulus bagi kita ya. Jadi kita juga mau nih bincang-bincang sama Pak Paulus di malam ini untuk bisa sharing terhadap kita semua ya. Dan bagi teman-teman, jangan sungkan kalau ada pertanyaan sambil kita diskusi ini, teman-teman bisa raise hand ya untuk diskusi langsung dengan kita, ataupun teman-teman bisa ketik di kolom chat. Jadi kita bisa bacakan ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi mungkin kita bisa mulai Pak Hendra ya dengan Pak Paulus ya. Pak Paulus, jadi kalau kita bicara checklist legal itu maksudnya seperti apa sih Pak? Yang kita mesti ngecek itu apakah checklist-checklist ketika listing tersebut, apa saja dokumen atau poin-poin yang kita perlu lakukan Pak? Oke, jadi mungkin maksud Pak Ari ini kita bicara tentang pentingnya kontrak listing ya, betul ya? Betul Pak, karena banyak sekali kan kita di lapangan ketemu nih Pak Paulus ya. Ah, kalau titip listing itu gampang lah, gue tinggal WhatsApp aja ke agent, udah tuh dipasarin gitu kan. Atau bahkan dari agent sini bilang, Pak, kalau mau titip listing gampang, Bapak WhatsApp aja ke saya gitu kan, properti Bapak bla bla bla. Udah nanti saya pasarin Pak gitu. Tapi ternyata kan nggak taunya banyak terjadi dispute ya Pak ya, banyak terjadi masalah ya. Nah, jadi yang benar itu seperti apa nih Pak? Boleh sharing nih Pak. Bapak kan pengalamannya udah puluhan tahun nih. Oke, ini sekedar bertukar pikiran lah ya. Jadi Ya, mungkin kita mulai dari landasan hukum dulu kali ya. Nanti kita lanjut dengan manfaatnya apa. Jadi sebenarnya kontrak listing itu kalau dari sisi industri itu sebenarnya sebuah kewajiban. Nah, dasarnya itu apa? Industri kita ini diatur yang terakhir itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020.
di mana ada klaster perumahan dan kawasan pemukiman yang mengatur industri kita. Nah, kemudian turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini ada PP yang tahun 2001 itu PP 16 2021. Yang tadi juga sempat ngobrol sama Pak Ari terkait kegiatan P4 atau perusahaan perantara perdagangan properti. Ya, Ternyata sudah ada pembaharuan yaitu PP 28 ya Pak Ari ya. betul. Tahun 25 bulan Juni. 25 bulan ini. Which is saya sempat sudah dikirim tapi belum sempat baca tuntas. Nah, kemudian dari PP itu ada turunannya lagi yaitu Permendak. Nah, Permendak ini yang sekarang sampai hari ini kita masih pakai itu Permendak nomor 51 tahun 2017 Ya, tentang bisnis P4 atau broker properti yang sebenarnya seperti kita ketahui, Pak Ari juga ngikutin isunya bahwa saat ini Permendak yang baru itu sudah hampir final. Dan mungkin kita juga nggak bisa pastikan akan kapan diterbitkan, tapi esensinya Permendak yang baru ini akan memperbaiki Permendak 51 tahun 2017. Nah, di Permendak nomor 51 itu, pasal 21 ayat 1, itu mengatur bahwa P4 atau perusahaan broker properti itu wajib membuat perjanjian tertulis dengan pemberi amanat. Dalam hal ini adalah pemilik properti. Jadi berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pemerintah, kita tuh broker properti wajib melakukan kontrak listing. Nah, ditambah dengan apabila kita ini termasuk ikut berpartisipasi di asosiasi. Nah, asosiasi ini yang sekarang ini ada, yang termasuk saya juga menjadi anggotanya, itu ada kode etiknya. Nah, di kode etik ARIBI itu pun diatur dan diwajibkan bagi para anggotanya untuk bekerja berdasarkan listing agreement. Ya, atau bahasa lainnya sama tadi dengan perjanjian tertulis dengan pemilik properti. Nah, itu landasan legalnya. Jadi singkatnya, kalau seorang broker properti melakukan bisnisnya tanpa melakukan kontrak listing dengan pemilik properti, itu secara hukum sudah menyalahi. Ya, jadi itu sudah sebuah pelanggaran hukum. Nah, kalau namanya pelanggaran ada sanksinya nggak? Ya ada. Ya, awalnya itu adalah melanggar Permendak. Kalau Permendak dilanggar akan naik ke atasnya, Undang-Undang Perdagangan, akan naik ke PP, akan naik Undang-Undang Cipta Kerja. Memang Permendak tidak ada sanksi, hanya administratif. Tapi kalau naik ke atas, kalau bereskalasi, ya ini akan ada sampai ke tindak pidana. Nah, itu oke. dari aspek hukumnya. Nah, kemudian dari aspek kepentingan fungsinya nih buat kita. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang teman-teman abai. Ya, dan masyarakat juga abai dengan hal ini. Saya minggu ini dan minggu kemarin, kebetulan saya lagi stay di kantor, saya memperhatikan terjadi 2 kali di kantor saya, walk-in customer mau melakukan listing. Tapi ketika diminta untuk melakukan kontrak, mereka menolak 2 klien ini. 2 kejadian. Menolak karena komennya kurang lebih begini. Kok kalian repot sekali sih? Ribet katanya. Nggak jadi listing dah katanya. Nah, kebetulan yang menghandle ini marketing senior saya. Ya, Ya, dia tenang saja, dia dengan sangat tenang. Dia coba jelaskan, pada akhirnya kalau nggak mau, ya dia cuma minta nomor telepon, ya sudah, nggak dipaksa. ya, Dengan catatan, dia akan memastikan mungkin seminggu atau 2 minggu atau sebulan, dia akan kembali follow up untuk memastikan bahwa calon vendor kita ini paham kenapa perlu kontrak. Nah, ya. saya menyimpulkan selama 2 minggu, 2 kejadian. Nah, kantor saya tuh tiap Rabu kita weekly meeting. Saya bawalah kejadian ini ke weekly meeting saya Rabu kemarin. Ternyata respon dari banyak marketing saya yang baru keluar semua. Pak, sulit apa segala macam. Nah, kalau saya tidak trigger dengan meeting kemarin, saya juga boleh dibilang nggak bisa memahami kesulitannya daripada marketing saya. Nah, dari cerita mereka komplain tentang sulit harus bikin PAP apa segala macam, padahal kantor saya tentang ini saya strike 16 tahun kantor yang saya kelola yang terakhir ini, saya Ya. tidak pernah memasarkan tanpa ada kontrak listing. Nah, akhirnya saya ceritain manfaatnya apa. Nah, pertama manfaatnya itu adalah kita
menjalankan profesi ini harus melindungi diri kita. Kontrak listing itu equal, menjelaskan posisi kita dan posisi pemberi kerja, kewajiban dan haknya diatur jelas. Nah, artinya dari sisi kita sebagai pelaku penjual jasa, di situ tercantum berapa besaran komisi kita akan dibayar. Kemudian, hak dan kewajiban kita apa? Nah, kemudian dari sisi landlord atau si pemilik properti, mereka juga mendapatkan penjelasan kontrak ini berapa lama. Kemudian mereka memiliki hak apa apabila terjadi kontrak. Apa standar pelayanan yang dapat mereka terima ketika mereka memberikan izin untuk memasarkan. Itu satu. Jadi perjanjian ini jelas. Proteksi kepada profesi kita jelas. Ya. Nah, saya yang sudah berusaha tertib ini saja, pernah nggak mengalami kesulitan dengan celah di kontrak listing? Ya. Pernah, Pak. Ya, nanti itu cerita story-nya panjang lebar kalau saya cerita. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah bentuk pelayanan kita kepada calon pembeli, Pak. Nah, saya membrief marketing saya, kalau ada calon landlord yang menolak untuk memberikan kontrak, saya bilang coba pakai sepatu yang terbalik, dibalik gitu loh. Bapak sekarang ini kan mau jual, sekarang balik Pak, Bapak mau beli. Ketika Bapak mencari properti ke kantor saya, kalau saya kasih pilihan, saya tawarkan properti yang saya sudah pre-check dan ada kontrak listingnya, artinya saya sudah pre-check tuh. Dengan saya tawarkan produk lain yang saya nggak pernah lakukan pre-check apa-apa, artinya bisa bermasalah, apa segala macam, Bapak pilih yang mana? 100% pasti jawabannya adalah, oh saya mau yang sudah dicek dong. Benar, benar. Hal ini bisa membuka pikiran, wawasan kepada si landlord bahwa, oh ini agent kerjanya benar. Kalau enggak kan kita dianggap menyusahkan. Ya kan? Jadi, dengan melakukan proses listing dengan benar, kita tuh sudah memberikan pelayanan ke calon pembeli kita. Bahwa jika saya tawarkan properti ini, saya sudah melakukan pre-check. Meskipun apabila terjadi transaksi, cek legal formil yang sesungguhnya itu akan dilakukan oleh PPAT. Ya, tapi kita menghemat waktu. Kenapa? Dari sisi bisnis, saya berprinsip lebih baik saya repot di depan dan dia tidak jadi melakukan kontrak dengan saya, artinya saya tidak memasarkan, daripada saya tidak melakukan dan ketika bertransaksi terjadi masalah dan batal juga. Saya sudah keluar effort, sudah keluar tenaga, waktu, biaya, yang pada akhirnya hasilnya sama. Kalau saya tidak melakukan listing. Jadi lebih baik saya pre-check melakukan listing. Ya. Nah, kemudian ini juga waktunya screen. Apakah orang yang kepadanya kita bekerja dan hanya dibayar kalau kita berhasil, ya kan? Apakah ini orang yang benar punya hak untuk melakukan ini? Nah, listing itu prosesnya harus melalui itu. Artinya apa? Ada pengecekan, kalau saya menggunakan terminologi itu, subjek dan objek yang akan dijual, ini harus jelas. Ya, sehingga keuntungannya buat kita adalah secure, dan keuntungan buat pembeli juga lebih baik, karena yang ditawarkan sudah beres. Nah, yang keempat, biasanya kalau kita melakukan proses listing dengan benar, ya, permasalahan ketika transaksi itu terreduce. Saya yakin lebih dari 50% potensi masalah sudah terreduce. Ya, banyak sekali potensi masalahnya, tentu nanti mungkin kita bisa, kalau mau dibahas satu-satu detail, bisa dibahas. Tapi pengalaman saya lebih daripada 20 tahun, udah seperempat abad mungkin lebih ya, potensi masalah yang keluar di saat transaksi, biasanya cukup banyak yang sumbernya itu adalah dari listing yang tidak berkualitas, atau ada kelengahan ketika melisting. Nah, yang kelima, ketika kita melakukan proses listing itu, sebenarnya kita juga waktunya menjual diri kita kepada landlord. Sebelum kita bisa menjual propertinya, kita harus bisa menjual diri kita. Ya, kenapa?
salah satu peran sebagai real estate broker itu adalah mengconvince dengan cara yang benar, dengan istilahnya mengutamakan kepentingan si landlord, bukan kepentingan kita. Jadi kita harus mempengaruhi dia demi untuk kepentingan dia, ya. Jadi, nah, ketika kita harus mengconvince dia, kalau kita tidak mendapatkan trust dari dia, kita nggak bisa pengaruhin dia, Pak. Saya kasih contoh sederhana gini. Dia membuka harga misalnya 3 miliar. Kita sebagai pemasar tahu bahwa ini harga pasar yang terbaik yang kita pernah jual itu hanya 2,6 miliar. Oke. Kalau kita tidak bisa mendapatkan trust dia untuk bisa deal di angka around itu, dia akan bertahan misalnya di 2,9. Ya, berarti kita fail, itu salah kita. Kita tidak bisa memberikan service terbaik kepada si landlordnya. Padahal 2,6 atau mungkin 2,7 itu udah di atas harga pasaran. Nah, untuk mempengaruhi itu kita perlu relationship yang baik. Nah, ketika kita melakukan listing, proses membangun relationship itu sudah dimulai. Nah, jadi itu pentingnya listing dilihat dari sisi legal maupun kepentingan bisnis. Nah, itulah pentingnya kita harus melakukan listing dengan proper. Nah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita akan bahas. Tadi saya sudah singgung tentang subjek, objek, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Ari. Kenapa kita harus melakukan kontrak listing? Oke. Nah, ini seru banget nih, Pak. Tapi terkadang kala nih bagi para agent, terutama agen-agen baru ya, mereka tuh sering bertanya seperti gini nih, Pak Paulus. Kalau listing itu sebenarnya haknya siapa sih? Maksudnya data listingnya gitu. Karena terkadang Ya, mereka bilangnya begini, ini kalau ngelisting kan mereka yang melakukan di lapangan gitu kan. Jadi hak listing tersebut, owner tersebut atau si vendor yang biasa kita sebut itu merupakan haknya si agent, bukan haknya kantor. Jadi kantor nggak perlu tahu data-data ini misalnya begitu loh kok. Ya, ya. itu bagaimana pandangan dari Pak Paulus terhadap posisi listing ini nih Pak? Saya kira itu justru sebuah kekeliruan. Kalau tadi kita review yang saya jelaskan tentang aturan legal tentang kontrak listing, Ya, di situ cukup jelas. Yang melakukan kontrak listing itu adalah P4 dengan klien. Nah, tapi pada prakteknya P4 ini kan badan usaha berbadan hukum. ya, Dia ini bukan seperti manusia yang bisa bertindak tanda tangan apa. Ini kan sebuah entitas hukum, usaha berbadan hukum, tapi mungkin cocok ya kalau kita sebut sebuah objek virtual. ya, Ya, karena bukan manusia. Nah, saya misalnya sebagai seorang broker properti, sebagai BP, sebutan kalau kita menggunakan terminologi digunakan oleh pemerintah, ya. perusahaan itu P4, saya adalah BP. Saya ketika melakukan kontrak dengan vendor, itu adalah perwakilan daripada P4. Jadi pertanyaannya, kalau sebenarnya ini hak siapa, bisa dijawab hak bersama. Tapi secara kontrak, yang melakukan kontrak itu adalah P4 perusahaannya. I see. Tetapi dalam penggunaan database ini, saya kira kedua pihak memiliki hak yang sama. P4 menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk melakukan itu, si BP-nya yang mengeksekusi kontrak ini. Nah, jadi kalau ditanya nanti, misalnya, bisnis kan selamanya kadang-kadang nggak selalu mulus. Karena dan satu dan lain hal mungkin bisa aja dengan baik-baik, BP ini mengundurkan diri karena mungkin pindah atau kemana. Pertanyaan tadi, ini punya siapa listing ini kan? Nah, Betul. jawabannya adalah punya bersama. Jadi marketing secara sistem wajib melakukan pencatatan listing ini di kantor. Dan saya yakin itu ada di SOP, SKKNI tentang melakukan pencatatan listing. Ya, Jadi data listing atau kontrak yang ada ini wajib disetorkan ke kantor. Nah, jadi kalau penggunaannya ya marketing kalau nanti cerai, boleh pakai, kantor juga boleh pakai. Jadi equal. Saya kira itu, Pak Ari. oke. Jadi karena terkadang kala kan ada kantor yang dia mungkin terlalu loose ya. Dia terlalu apa namanya menggampangkan gitu ya, atau dia bahkan mungkin nggak berani berargumen dengan agentnya gitu kan terhadap hal ini gitu. Kira-kira kalau sampai terjadi kasus gitu, kantornya bisa dengan gampangnya lepas tangan juga gitu, Pak Paulus? Kan saya kantor nggak terlibat, kantor nggak tahu gitu mungkin gitu. Tidak Atau dia bisa. akan tetap menerima akibatnya? Tidak bisa. Kalau dari sisi tanggung jawab, apalagi nanti ya kalau regulasi udah makin ketat dan keluar Permendak baru, apa yang dibuat oleh BP
itu adalah tanggung jawab rentengnya juga si P4. Karena Oh, BP ini bertindak, lihat tadi kontraknya, atas nama P4. Jadi dari sisi resiko, kalau bicara tanggung jawab, P4 tidak bisa melepas tanggung jawab atas kesalahan atau apapun yang dilakukan oleh broker propertinya. Jadi dia harus bertanggung jawab. Nah, saya kalau melihat dari sisi bisnis, kalau tadi Pak Ari sampaikan, kalau ada kantor yang tidak melakukan pencatatan, dari esensi sebagai P4, pengelola kantor, itu adalah sebuah kesalahan yang besar banget. Kita lihat strukturnya kalau di industri ini. Sebuah kantor broker properti atau P4 itu akan sukses kalau melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia kuat di rekrutmen. Yang kedua, dia kuat di development. Yang ketiga, dia kuat di retainer. ya. Rekrut, develop, ditahan. Sehingga grooming, nah kantornya akan bertumbuh. Nah, tapi number yang banyak ini tidak akan optimal kalau kantornya tidak berhasil membangun kolaborasi dari jumlah yang ada. Nah, kolaborasinya itu apa? Saya kasih ilustrasi begini. Saya seorang BP. Saya punya data pembeli misalnya 50. Ya, Produk yang saya punya listing, saya hanya bisa tawarkan ke 50 orang calon pembeli saya. benar. Kalau di kantor tersebut ada 40 orang, jumlahnya ada 2.000 calon pembeli kalau kita berkolaborasi. Nah, akibatnya apa? Listing yang saya punya, saya tidak hanya menawarkan ke 50 klien saya, tapi dapat juga ditawarkan oleh rekan-rekan saya yang totalnya 2.000 pembeli. Nah, ini tidak akan bisa terjadi atau sulit terjadi kalau kantornya tidak memiliki sistem yang memungkinkan untuk melakukan internal co-broking secara efektif. Nah, untuk efektif, pencatatannya harus baik, dan sistem penyajian atau penggunaannya oleh BP itu harus bagus. Nah, bagaimana bisa bagus kalau mereka tidak pernah melakukan pencatatan, memanage data-data ini? Nah, jadi kantor yang mengabaikan pencatatan listing, ini sebuah kesalahan besar, dan sebuah unit kompetensi yang diabaikan dari SKKNI yang dibuat. Yaitu apa? Marketingnya harus mencatatkan listing, kantornya harus bisa mengelola listing ini. Gitu, Pak Ari. Oke. Ya, ya, ya. Nah, terkadang kala kan kita bingung juga nih, Pak. Sebenarnya kalau kita mau mencatat listing tersebut, sebenarnya format atau checklistnya apa saja sih, Pak, yang diperlukan gitu ya, setidaknya. Oke, jadi dengan pertanyaan ini kita akan kembali tadi tentang beberapa prinsip ketika kita melakukan kontrak listing. Tadi saya ada menyampaikan tentang subjek dan objek. Apa yang Ya, mesti dicantumkan di kontrak itu, pertama adalah subjeknya. Subjek daripada listing. Nah, terminologi subjek ini saya pakai mengacu kepada siapa? Subjek ini mengacu kepada pemiliknya. Ya. Jadi pemiliknya ini kita mesti cek. Apakah pemiliknya ini memang orang yang benar-benar memiliki atau mempunyai hak atas properti yang mau dijual. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mendapatkan fotokopi identitasnya. Apabila yang memiliki properti ini sudah tidak ada, misalnya kita berhubungan dengan anaknya, atau pemiliknya memang di luar ya. kota, itu juga ada prosesnya. Apakah dijelaskan memang ini ada dia ahli waris, atau dia mendapatkan kuasa daripada subjek yang namanya tercantum di sertifikat. Itu harus dicek. Yang kedua, tentang objeknya. Nah, objeknya ada dua hal. Ada objek fisik, dan ada legal formilnya. Nah, legal formilnya itu apa? Ya, dicek sertifikat dan perlengkapan dokumentasi yang ada melekat kepada properti tersebut. Karena properti ini ada aspek legal, beda dengan kita jual mobil. Saya kasih BPKB, saya kasih kwitansi, selesai. Kalau di properti saya kasih sertifikatnya, duit saya terima, saya kasih kwitansi, itu tetap rumah saya. Oh, Makanya berbeda. Nah, untuk melakukan pengalihan hak di properti, ini dapat dilakukan oleh pejabat negara yang namanya PPAT. Ya. Nah,
untuk itu kita mesti lihat haknya apa dulu. Ada dua hal lagi, hak tanah dan terkait dengan bangunan. Kalau kita bicara properti, ada tanah, ada bangunan. Nah, untuk tanahnya kita mesti cek bukti kepemilikannya apa. Tapi saya nggak bahas panjang lebar di sini ya, karena nanti 2 jam sendiri ini kita bicara legal nih, ya. Nah, kita tahu bahwa hak tanah di Indonesia itu ada hak milik, ada hak guna bangun, ada HGU, ada hak pakai. Umumnya kita akan banyak ketemu hak milik dan HGB, ya. Nah, Ya. apakah sertifikatnya surat tanahnya ada properti yang mau dijual? Dilihat masih hidup apa enggak, masih berlaku atau tidak. Kalau hak milik nggak perlu, ya. Kemudian untuk bangunannya, kalau ada bangunan, mesti dilihat apakah ada IMB-nya. Atau sekarang ini mungkin kalau bangunannya baru bukan IMB tapi PBG, Iya, ya. PBG, Jadi saya rasa betul. kita akan lebih banyak ketemu karena kalau mundur PBG ini baru keluar kan di zamannya Pak Jokowi ya, baru berapa tahun ya. Ya. Jadi kemungkinan kalau rumah secondary kita akan banyak ketemu dengan IMB. Nah, ini harus dicek kecocokannya. Pertama, IMB. Di IMB itu tertulis kok, IMB ini dikeluarkan untuk properti apa. Nah, di sertifikat ada alamatnya, dicocokkan. Kalau tidak cocok, kita mesti cari tahu ini ada masalah apa? Apakah memang perubahan administratif, ya, atau memang IMB yang berbeda ini dipakai, ya. Nah, kemudian tentang sertifikat tanahnya, ini dilihat kepemilikannya siapa. Dilihat di halaman tengah, biasanya kalau sudah beberapa kali ganti nama, berdasarkan PPAT apa, yang terakhir punya hak siapa, dicocokkan dengan KTP-nya. Nah, jadi ini baru masalah legal formil hak tanahnya dan kondisi izin bangunannya. Nah, kalau ini semua matching, ya, idealnya kita diminta salinan kopi. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti ketemu pembeli yang serius, ya, kita bisa menunjukkan bahwa ini barang semua sudah kita pre-check. Tapi pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang memberikan dokumen ini buat beberapa orang karena mereka nggak terlalu paham. Ini sesuatu yang sensitif. Tidak mendapatkan kopi dokumen satu hal, tapi melakukan pre-check itu kewajiban kita. Nah, setelah ini semua beres, itu kita catat di kontrak listing kita. Nah, berikutnya data fisik dari properti, data fisik dari objeknya. Berapa luas tanahnya? Ditanya. Ya, kemudian dicocokkan dengan di sertifikat. Oh, cocok. Ya. Nah, ada hal-hal teknis yang secara properti kita mesti tahu tuh. Panjang, lebar, menghadap orientasi kemana, ada ciri-ciri khusus, misalnya dekat sekolah atau apa, itu kita mesti catat semua. Nah, kemudian fasilitas yang melekat kepada properti tersebut dijual apa saja yang berikut. Ya, apakah yang menempel, apa AC. Nah, itu semua wajib dicatat dengan baik. Supaya apa? Tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Jadi segala sesuatu yang ditawarkan itu harus jelas. Nah, contoh Pak, bukan jarang, sering kita ini kan menjual properti yang aset Ya. tanahnya ini disekolahin, dijadikan kolateral pinjaman. Nah, itu pun Ya. termasuk harus kita declare ke calon pembeli. Itu sesuatu yang kita harus jelaskan, ya. Bahkan jika perlu, jika kita sudah memasuki titik negosiasi tertentu, ya, tentu kerahasiaan dalam proses negosiasi kita harus menjaga privacy daripada si pemilik properti. Tapi pada akhirnya jika memasuki ke tahap transaksi, mungkin kita harus sudah tahu, bukan mungkin, kita harus sudah tahu sebaiknya, jika ini terjadi transaksi, berapa besar outstanding daripada pinjamannya. Terkait dengan apa? Kalau memang kalau si pemilik ini punya dana untuk tebus, nggak ada masalah. Tapi berdasarkan pengalaman saya, banyak landlord yang ketika menjual propertinya, dia nggak akan jual kalau dia nggak butuh uang. Akibatnya apa? Dia tidak mampu menebus sertifikat tersebut. Nah, ini sebuah kejutan yang tidak baik kalau kita tidak tahu. Nah, kalau dari awal setelah negosiasi sampai titik tertentu kita sampaikan, Pak, ini membutuhkan dana sekian untuk ditebus apa, kita bisa well prepare untuk antisipasi resikonya. Nah, itu semua harus dirangkum dalam kontrak tersebut. Nah, di kontrak itu juga dicantumkan besaran fee kita, kemudian lama kontraknya berapa lama,
Kemudian menjelaskan kewajiban-kewajiban dalam terkait menjual properti ini sebagai landlord, kewajibannya apa aja itu perlu dijelaskan. Pertama, pajak, Oh, ya, pajak-pajak mesti dijelaskan. Kemudian ya. kewajiban-kewajiban tentang yang melekat, IPL apa segala macam, itu harus didescribe dengan jelas. Nah, ini standarnya seperti itu. Kelihatannya jelimet. Dan buat beberapa orang, itu diabaikan semua. Nah, akibatnya pasti banyak problem ketika transaksi. Nah, jadi di Hmm. kontrak itu, subjek, objek juga jelas antara legal formil dan fisik. Kemudian isi kontrak kita, ya. Nah, bukan nggak mungkin, saya pernah punya pengalaman salah satu anggota tim saya, itu hampir pernah mendapat tuntutan hukum. Tapi Oh, selamat karena kontrak listing. Ceritanya gini, jadi dia melisting sebuah properti. Propertinya memang hot. Nah, ya. dalam baru beberapa 1 bulan, belum ada 2 bulan, properti tersebut terjual oleh agent lain. Kita kalah fight. Nah, ternyata setelah beberapa minggu depannya, si pembeli yang membeli properti ini menelpon marketing saya dan mengajukan komplain yang berpotensi eskalasi hukum. Kenapa kamu pasarin rumah ini? Kamu nggak pernah dapat izin dari saya atau, nah, pembelinya ini investor, jadi beli, dia mau jual lagi. Nah, akhirnya karena memang kami sudah terbiasa dengan proses ini, kita jelasin, Pak, ini properti, saya mendapatkan izin pemasaran dari Bapak ini. Nah, dia tahu kan dia beli dari siapa kan? Jadi, saya belum mendapatkan Ya. update, karena ini waktunya short banget, saya tidak tahu kalau properti ini sudah dibeli Bapak. Nah, dengan penjelasan ini, dia bisa paham. Dan dia nggak bisa berlanjut eskalasi, karena memang kita punya hak untuk memasarkan. Nah, Hmm. artinya, kalau saya tidak punya ini, kalau ini orang jahil, dia bisa melakukan tuntutan hukum nggak ke saya? Sangat bisa. Bisa, ya. Dia bisa berargumen gara-gara kamu bilang properti ini mau dijual, saya punya kontrak yang dibatalkan oleh orang karena meragukan kredibilitas saya. Wah, banyak pasal kalau mau dimainin gitu loh. Dan saya tahu kok di industri kita ini bahkan sampai ada perusahaan P4 yang cukup besar, franchise juga, itu pernah mendapat tuntutan hukum dari developer, dari mall gede. Kenapa? Sembarangan aja memasarkan sebuah mall, nggak pernah dapat izin, akhirnya berujung tuntutan. Nah, jadi itu penting sekali. Jadi untuk menjaga kita juga, ya. Jadi kurang lebih gitu, Pak Ari. Jadi di kontrak itu apa tercantum, ya, kewajiban, hak apa, pajak, semua kita jelasin, sehingga nanti ketika jalan semuanya clear. Tidak Clear ada lah ya ya. faktor-faktor Oke. yang bakal menjadi kuda liar lah, bola liar. Ya. Kurang lebih gitu. Tapi boleh boleh share juga nggak nih Pak Paulus nih? Kan kalau kita bicara kontrak berarti kan pasti ada klausul-klausul ya yang penting kira-kiranya gitu ya. Nah kalau kita ngelihat dari sini kan ada dua pihak nih yang terkait secara langsung. Mungkin boleh sharing Pak. Klausul penting apa sih bagi yang bisa melindungi si pemilik gitu? Yang Hmm. setidaknya wajib kita masukkan supaya clear karena kan kalau bikin satu perjanjian kan kita harus berimbang ya Pak ya, tidak bisa hanya di satu sisi mau menangnya saja gitu ya. Ya, Lalu ya. klausul apa sih Pak yang bisa melindungi kita sebagai broker properti Pak, terutama dalam hal begitu kita sudah menjalankan tugasnya kita, jasanya kita benar akan menerima haknya kita juga gitu Pak. Ya. Jadi kalau bicara ke sana, Pak, kontrak listing ini kan menjadi istilahnya kalau kita bicara sama praktisi hukum, sebuah kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, ini adalah hukum yang mengikat kedua belah pihak. Nah, jadi dari sisi kita, ada sebuah bukti hitam putih yang bisa menjadi bukti hukum ketika kita sukses memasarkan properti ini, si landlord yang memberikan tugas kepada kita itu punya kewajiban membayar fee kita. Berapa besarnya kan tercantum di kontrak. Nah, itu adalah dari sisi kita sebagai BP, sebagai P4. Nah, dari sisi vendor ada nggak proteksinya? Oh, ada juga. Coba, pernah nggak mendengar cerita broker yang melakukan dalam tanda kutip kenakalan lah menurut saya. Nggak fair, tindakan tidak fair. Harga properti 2 miliar, dia bilang nggak mungkin bisa laku 2 miliar ini. Paling
harganya adalah 1,5 miliar, ya kan? Di brief lah. Nah, broker ini kan cukup banyak yang punya interpersonal skill yang jago, tapi motivasinya nggak benar. Ya, jadi motivasi kita harus benar, interpersonal skill-nya harus ada. Nah, dia bisa mempengaruhi si landlord sehingga memutuskan untuk jual di 1,5, padahal harga pasar di 2 miliar. Nah, realitasnya dia sebenarnya jual di 1,9. Nah, diambillah 400 juta ini. Ini sebuah praktek yang dilarang kalau tidak diketahui oleh para pihak. Nah, dengan kontrak itu, ya, si pemilik punya pegangan, hey, fee-mu itu cuma 3%. Jadi kalau 1,5 M saya jual, kamu hanya boleh ambil 45 juta, bukan 400 juta, yang hampir 10 kali lipat. Nah, itu juga bentuk proteksi kepada si vendor. Jadi hak kewajiban masing-masing jelas. Jadi praktek markup akan semakin reduce. Nggak bisa lagi sembarangan markup, karena apa? Kontraknya jelas, fee-nya adalah 3%. Bukan 400 juta, tapi 1,9 dikali 3%. Begitu, Pak Ari. Oke, nah sedangkan kan kita tahu ya Pak ya, kalau fee agent aja juga sebenarnya udah ada aturannya ya Pak ya. Yes. Seperti yang di Permendak sudah menyantumkan bahwa fee agent itu adalah untuk dijual, untuk jual beli itu 2-5%. Ya, Sedangkan untuk sewa menyewa itu 5-10% ya Pak ya. yes, Namun kalau mau disepakati berbeda, monggo asal selama memang disepakati bersama Pak ya, tapi ya, memang tidak di bawah tersebut ya, karena kan ada pihak-pihak lain yang kita berkolaborasi ya. ya Pak ya. Demikian buat topik di hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenan hadir dan sharing dengan kita. Terima kasih terutama bagi narasumber kita Pak Paulus Kusumo. Semoga Bapak diberkati juga senantiasa ya Pak ya. Sudah sharing-sharing juga dengan kita, jadi salam berkat nih Pak bagi kita semuanya. Oke. Thank you, thank you. Selamat malam teman-teman ESPN dan rekan broker properti. Salam closing dan jangan lupa kita gerak bareng dengan ESP, karena dengan ESP kita akan selalu power your future. Thank you Pak Hendra, thank you Pak Paulus. Terima Thank kasih you. semua. Selamat malam. Pak Paulus, Izin terima ya, kasih Pak. banyak. Thank you Ya, ya. Pak Ari, Ya, rekan-rekan, selamat malam. thank you teman-teman semuanya. Thank you, Pak. Ya, thank you, thank Thank you, you. Pak Ari, Pak Hendra. Terima Sampai ketemu kasih. minggu depan. Kemarin Sampai saya ketemu. ketemu Pak Ketum. Thank Oh, you. di Wah, Kaltim ya Bu luar ya? biasa. Iya. Seru kelihatannya di Kaltim nih. Seru banget, Pak. Bapak sih nggak kesini. Pak Hendra baru pulang Bu. Iya, iya. Saya udah lama juga nih nggak jalan-jalan ke Kaltim. Rindu Kaltim. Oke, IKN terus maju. Kapan co-broking-nya? Ditunggu. Siap, Siap, siap. siap, Bu Ya, Stiana. Oke, siap. Ya, Baik, Pak Ariko, Pak Hendra, ya. sehat selalu. ya. Thank you, Terima Bu kasih. Setiana. Ya. Tuhan berkati. Thank you teman-teman yang lainnya. Selamat beristirahat. Ya, Ya. selamat malam, selamat istirahat. Thank you Pak Hendra. Thank you, Pak.